Hadris Bahasa Indonesia 5A dengan NIM 12210193088. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan dua teknik yang sering digunakan oleh para peneliti melalui program SPSS. Teknik yang digunakan adalah Bivariate Pearson atau Product Moment Pearson dan Corrected Item Total Correlation. Berikut adalah penjelasan videonya, disimak baik-baik ya. Teknik pengujian pertama yakni menggunakan Bivariate Pearson atau korelasi Product Moment Pearson. Analisis ini dengan cara mengorelisasi masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah membagi skala kepada 12 responden, didapatlah tabulasi data-data sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel 1, yaitu tabulasi data atau data fiktif. Di sini sudah ada subjek, yaitu 1 sampai 12, skor item 1 sampai 10 dan skor total masing-masing dari subjeknya. Nah, untuk cara menghitungnya kita masuk pada program SPSS. Dalam program SPSS ini terdapat data view dan variable view. Di dalam variable view terdapat name, type, weight, decimal, label, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kolom name kita ketik item 1 sampai 10. Di sini saya menuliskan item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, dan item 10. Dan jangan lupa kita mengetikkan skor total di akhir dari item 10 tersebut. Nah, di akhir dari setelah item 10 dituliskan skor total. Setelah selesai mengetik item 1 sampai 10 dan skor totalnya, di situ terdapat kolom desimal. Nah, di dalam kolom desimal tersebut angka yang semulanya 2 kita ganti menjadi 0 untuk seluruh item. Untuk kolom-kolom yang lainnya seperti value, missing, columns, elang, measure, nah itu boleh dihiraukan atau diisi default, atau boleh diisi seperti tersebut juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita buka data view. Di situ kan ada data view, sebelahnya variable. Nah, kita lihat apakah data view-nya sesuai dengan variabelnya. Di situ ada item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10 dan skor totalnya. Berarti sudah sesuai ya. Nah, setelah itu kita ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Jadi kita kembali lagi kepada Excel, kita kopikan mulai dari angka 2. Nah, di situ kita kopikan sampai skor total di akhir. Kita kopikan, lalu kita masuk kembali ke program SPSS di data view. Nah, di item 1 tersebut kita paste. Kita klik kiri lalu paste. Nah, akan muncul seperti ini. Sama seperti di Excel tadi ya. Lalu setelah itu kita klik analyze, pilih correlate,
lalu pilih bivariate. Nah, setelah sudah, kita lihat dulu, kita cek apakah benar, lalu kita akan Ctrl A. Nah, kita pindahkan melalui di tengah itu ada tanda panah. Nah, kita pindah masuk ke data selanjutnya. Lalu kita klik OK dan tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah correlation atau hasil akhir dari tadi. Nah, dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R-table. R-table dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data atau N, yaitu 12. Maka didapat tabel sebesar 0,576. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk item 1,9 dan 10. Nilai kurang dari 0,576. Karena koefisien korelasi pada item 1,9 dan 10 nilainya kurang dari 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid. Teknik yang kedua yaitu corrected item total correlation. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan korelasi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi atau estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Atau dengan cara lain, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total atau teknik bivariate Pearson. Tetapi skor total di sini tidak termasuk skor item yang akan dihitung. Nah, untuk contoh kasusnya kita menggunakan contoh kasus yang sama seperti teknik bivariate Pearson. Di sini sudah tertera bagaimana contoh kasusnya dan tabel satunya yaitu tabulasi data atau data fiktifnya. Di sini ada subjek 1 sampai 12, skor itemnya 1 sampai 10. Lalu kita masuk kepada program SPSS. Di sini sama seperti sebelumnya ada data view dan variable view. Nah, di bagian kolom name kita mengetikkan item 1 sampai item 10. Nah, di sini ada item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, dan item 10. Lalu di akhirnya kita mengetikkan skotot atau skor totalnya. Nah, jika sudah mengetik item 1 sampai 10 di bagian kolom name, lalu kita masuk ke kolom desimal. Di situ sebelumnya adalah angka 2, lalu kita ganti menjadi angka 0 untuk seluruh item. Kita ganti menjadi angka 0. Begitu pula dengan skototnya ya, kita ganti menjadi angka 0. Lalu jika sudah, kita lihat di bagian data view apakah sudah sama dengan variable view-nya. Kita lihat di data view-nya. Di data view-nya datanya sama seperti variable view. Lalu kita kembali ke Excel. Nah, pada tabel 1 tabulasi datanya itu kita copy mulai dari subjek yang 1 sampai skor totalnya kita copy. Lalu kembali lagi ke program SPSS-nya di bagian data view. Nah, di kolom item 1 yang paling atas itu kita klik kiri lalu paste. Nah, akan muncul seperti ini. Dan itu akan terlihat sama seperti di Excel tadi. Kemudian kita akan mencari analyze. Jika sudah ketemu kita klik analyze, lalu cari scale. Nah, jika sudah ketemu scale, kita pilih reliability analysis. Kita klik reliability analysis.
Nah, di situ sudah tertera ada item 1 sampai item 10 dan squatted-nya. Jika sudah sama, lalu kita klik semua variabelnya. Lalu kita masukkan ke kotak item dengan tanda panah yang ada di tengah tersebut. Lalu kita cek kembali dan klik statistik yang ada di pojok kanan. Nah, kita klik statistik dan kita pilih descriptive for. Nah, kita klik scale if item deleted. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, kita tunggu hasil outputnya. Nah, jika sudah seperti ini adalah tampilan hasil output yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut. Ini adalah tampilan hasil outputnya. Nah, dari output di atas bisa dilihat pada correlated item total correlation. Inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R-table. R-table dicari pada signifikansi 0,005 dengan uji dua sisi dan jumlah data atau N, yaitu 12. Maka didapat R-table sebesar 0,576. Dari hasil analisis dilihat bahwa untuk item 1, 5, 9, dan 10 nilai kurang dari 0,576 karena koefisien korelasi pada item 1, 5, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Sedangkan pada item-item lainnya nilainya lebih dari 0,576 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Nah, sebagai catatan, analisis korelasi pada contoh kasus di atas hanya dilakukan satu kali. Untuk mendapat hasil validitas yang lebih memuaskan, maka biasa dilakukan analisis. Itu tadi adalah video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.